sadar atau tidak, bicara tentang sabar, tentang syukur itu sesuatu yang abstrak. Bagaimana sih cara agar kita bisa sungguh-sungguh menjadi pribadi yang syukur dan sabar? Karena syukur dan sabar ini juga menjadi pondasi untuk kita hidup ajaib, hidup penuh dengan kebahagiaan, kemakmuran yang indah-indah, yang datangnya dengan cara yang sangat ajaib, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini adalah cara ya, yang sangat praktis bagaimana kita masuk ke dalam diri kita untuk menembus dimensi kuantum kita perihal syukur, sabar. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, semakin maksimal, menjadi bermanfaat, menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga senantiasa terjaga selalu vibrasi ya, rasa syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian, yakin dan percaya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi tanpa bermaksud menggurui atau ngajari atau komentar, tidak, hanya berbagi saja. Jika ada yang baik silahkan diambil, jika tidak ada ya abaikan saja. Baik, kita bahas tentang sebuah cara sekaligus juga terapi bagaimana kita menenangkan diri, hati, jiwa dan pikiran. Terlebih khusus kita menembus dimensi diri kita di dimensi kuantum ya, agar kita betul-betul memahami, memanifestasikan apa yang dimaksud dengan syukur dan sabar ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi panjenengan bisa melakukan ini sesering mungkin, kapanpun ya, bisa dengan apa yang akan saya praktekkan nanti, atau juga dengan tulisan ya. Biasanya itu saya lakukan di jurnal syukur. Oke, baik, kita langsung saja ya. Kalau Anda lagi cemas, gundah gulana ya, ini cocok ini ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan releasing ya, untuk menembus dimensi syukur ya, atas kejadian yang di masa lalu ya. Karena mungkin ada dari panjenengan yang masih hati, jiwa dan pikirannya ya ada di masa lalu, sehingga tidak benar-benar hidup, menikmati, mensyukuri saat ini. Oke, cara rilisnya bagaimana ya? Contoh ya, contoh. Anda kalau bisa ya berwudu dulu ya, kemudian dinikmati ya, wudunya dirasakan, airnya membasuh muka ya, membuang kotoran di mulut ya, energi jelek di mulut, di hidung, di tangan, di telinga dirasakan. Nah, setelah itu ya panjenengan bisa melakukan sholat ya, mungkin sholat tobat atau sholat hajat ya. Kemudian panjenengan juga setelah itu minum air putih dulu ya, duduk tenang ya, kemudian fokus pada nafas ya, nafas keluar masuk. Ambil nafas yang dalam Bapak Ibu ya, bisa tarik dalam 4 ketukan, tahan dalam 2 ketukan, kemudian lepaskan dalam 6 ketukan. Juga bisa sambil mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau sudah tenang, kita masuk ke proses rilis ya, emosi di masa lalu. Maka kalimatnya seperti ini Bapak Ibu.
Bismillah, alhamdulillah, atau juga Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Meskipun saat ini saya ingat pada kejadian masa lalu, Anda ceritakan detail. Ya, Anda bisa pejamkan mata boleh. Ini ceritanya sedang berkomunikasi dengan diri sendiri. Meskipun saat ini saya sedang ingat kejadian masa lalu, yakni ketika saya jelaskan, ya, yang notabene mungkin itu hal yang buruk atau hal yang negatif. Namun saya memilih untuk bahagia, penuh syukur. Saya memilih untuk tenang, ikhlas, ridho, rilho. Ya. Nah, setelah itu panjangnya langsung tapping ya. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Allah. Wahai diriku, terima kasih. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Di sini ya. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu ya Allah. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu ya Allah. Gitu. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Ya. Hikmat ini adalah titik-titik energi Bapak Ibu. Okay? Nah itu Bismillah, alhamdulillah. Kalau tarik nafas dalam, keluarkan Bismillah, alhamdulillah ya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Nah nanti Anda bisa ngukur tuh sebelum dan sesudah itu ada di level angka berapa. Misalkan sebelum melakukan releasing itu ya, panjenengan ada di emosi negatifnya ada di angka 10. Setelah rilis satu kali mungkin ada di angka 8 atau 7 ya. Lalu rilis lagi Bapak Ibu, ulangi lagi sampai Anda betul-betul tenang. Nah goalnya apa? Goalnya adalah secara level angka tadi ya turun bahkan sampai 0. Nah, dan juga panjenengan ingat pada kejadiannya tetapi tidak emosi ya. Tidak emosi artinya bahwa kejadiannya pasti diingat tetapi emosi negatif atas kejadian itu tidak melekat, sudah terbuang. Paham ya? Nah itu ini sangat powerful Bapak Ibu, terutama untuk panjenengan yang merasa trauma atas kejadian-kejadian masa lalu. Dilakukan releasing seperti tadi. Mungkin ingat pada kejadian pemukulan dalam KDRT, atau Anda punya anak ya yang ada kontak fisik yang tidak baik, atau mungkin sesuatu yang kejadian-kejadian yang notabene tidak baik lah, yang negatif. Dirilis, diterima ya, ridho, rilo, kersaning Gusti Allah ya, kemudian kembali cintai diri ini ya. Aku mencintaimu, aku memaafkanmu, aku menyayangi ya Allah. Terima kasih, wahai diriku, terima kasih ya. Nah nanti kalau sudah advance Bapak Ibu ya, panjenengan bisa cukup dengan satu kalimat saja dan satu gerakan juga nanti akan luar biasa. Contoh ya, nanti akan menjadi Bismillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kata terima kasih ini ya mewakili sebuah kejadian di masa lalu ya. Kita ingat, kita kayak nonton TV ngelihat, tetapi kita sudah gak emosional karena kita sudah ikhlas, kita rilo ya. Jiwa kita, hati kita, pikiran kita sudah ikhlas, sudah rilo. Oke, itu untuk rilis ya kejadian di masa lalu ya. Yang kalau skalanya turun, kemudian panjenengan sudah tidak penuh emosi, tidak penuh amarah, maka itu artinya panjenengan sudah bisa menangkap ibrah dan hikmah ya, pelajaran dari kejadian di masa lalu. Ingat sih, tetapi tidak emosi yang negatif ya. Emosinya positif ya. Oh ya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Bisa dipahami ya. 9 menit sudah. Oke, yang kedua adalah ya, kita belajar untuk syukur, sabar masuk ke diri kita ya, di level kuantum untuk kondisi hari ini Bapak Ibu ya. Ini bisa dilakukan setiap mau tidur atau juga bangun tidur ya. Lebih powerful yang saat bangun tidur ya, atau juga ketika Anda lagi santai, rileks. Katakan seperti ini, Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Allah, aku masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa kumpul ya, mendengarkan, bermain bersama anak-anak dan keluarga tercinta.
Bismillah, alhamdulillah Allah, terima kasih Allah, hari ini aku masih sehat, kuat, ya rezeki lancar, seperti itu. Ya, jadi bersyukur atas yang sedang terjadi. Ya, kalau tadi di pertama adalah bersyukur pada sesuatu yang sudah terjadi ya di masa lalu, ya. Kita ambil hikmah ibrahnya, pelajarannya, ya. Kemudian yang kedua adalah bersyukur ya dan sabar ya atas kejadian yang saat ini ya sedang dialami, seperti itu. Lalu yang ketiga ya, kita lanjut saja Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kita releasing sesuatu yang belum nyata, belum datang, tetapi seolah-olah sudah datang, sudah ada ya. Contoh begini, ini untuk memanifestasi hal-hal yang ingin Anda wujudkan ya, yang Anda impikan. Ini juga bagian dari proses melayakkan diri Bapak Ibu ya, untuk sesuatu yang mungkin Anda sudah bikin jurnal syukur atau dream book atau vision board ya tentang impian, harapan, cita-cita ya. Ini di dimensi kuantumnya kita create dulu di secara mentality ya di dalam diri kita. Memang agak tricky ya, karena sesuatu ini belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Narasinya hampir sama ya. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau anugerahkan kepadaku mobil keluarga Pajero Sport misalkan. Terima kasih alhamdulillah Allah, Engkau anugerahkan uang setiap hari masuk dari keuntungan bisnis 100 juta gitu. Diucapkan saja Bapak Ibu sesuatu yang belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Nah di sini memang kita bisa breakdown Bapak Ibu ya. Kalau di kelas MKSO ya bab ketiga, yakni melatih berpikir dan berpikir dan berperasaan positif ya, dilatih itu di level rasanya. Ini lebih dalam lagi, kita bisa breakdown ya, karena ada sesuatu yang kita ingin hadirkan ya tapi belum hadir ya, nanti terlalu kontra ya, terlalu jauh. Misalkan panjangan menginginkan mobil misalnya Pajero Sport, tapi ternyata di hati kecil, relung kecil kita ada batas toleransi. Wah, Civic juga nggak apa-apa misalkan, atau Avanza juga nggak apa-apa. Nanti akan ketarik ke sana Bapak Ibu. Ya, ini bukan teori, ini ada sainsnya ada buku ya. Penelitiannya ada, ini jurnal-jurnal seperti ini yang tentang orang itu menarik luck, keberuntungan ya. Jadi apapun yang sudah terjadi, sedang terjadi saat ini, sudah pasti kita pernah terbesit, pernah memikirkannya Bapak Ibu. Jadi sajane ojo kaget-kagetan ya. Karena apa? Setiap kita adalah magnet. Setiap detail kejadian yang hadir dalam hidup kita ya, Anda punya hutang, punya pasangan yang kacau, keluarga tidak harmonis dan sebagainya lah ya, karena di level energi kita sudah pernah menariknya, kita sudah pernah menyelaraskannya, kita sudah pernah memintanya. Jadi manusia adalah magnet apapun, entah magnet uang, magnet keberuntungan, magnet utang, magnet kekayaan, magnet keberlimpahan, kemuliaan dan sebagainya, magnet. Setiap detail peristiwa yang terjadi saat ini itu sudah pernah diundang, sudah pernah dipanggil secara energi. Nah itu, maka dengan releasing tadi ya, yakni bersyukur sesuatu yang sudah terjadi ya, yang sedang terjadi dan belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Nah, ini juga salah satu teknik untuk menulis jurnal syukur dengan 3 metode itu tadi ya. Ya mungkin itu aja ya, semoga panjenengan bisa menangkap esensinya, menangkap akarnya, dan yang paling penting bisa dipraktekkan Bapak Ibu, sehingga panjenengan bisa betul-betul, oh ya ini sabar artinya kita sadar sedang ada di jalan yang benar ya. Syukur alhamdulillah ya, kita menerima apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ya, apapun itu pasti ada hikmah, ada ibrahnya ya. Kemudian yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita itu kita gunakan untuk kebaikan. Nah, saya rasa itu aja sih, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.